sebelumnya perkenalkan, saya Lailatul Hairiyah. Di sini saya akan memperkenalkan proyek dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini ada proyek e-kasir. Nah, untuk e-kasir sendiri, tampilan awalnya itu seperti ini. Ada tampilan selamat datang, dan di sini juga ada keterangan waktu dari kita bukanya gitu. Di sini saya buka hari Senin tanggal 12 Januari. Jadi di sini keterangannya seperti ini. Dan di sini ada beberapa bagian. Di antaranya ada beranda, kasir, produk, kategori, riwayat, dan laporan, di mana bagian-bagian ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya di berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk penjualan hari ini 0 karena kita memang tidak melakukan transaksi untuk hari ini, dan total transaksinya ini adalah total transaksi untuk hari ini, dan produk terjualnya untuk laporan hari ini, dan produk aktifnya di hari ini ada 196 produk yang aktif. Seperti itu. Dan di project e-kasir ini kita menggunakan database-nya itu dari Base44 app. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan tentang fitur-fiturnya mungkin akan dijelaskan dengan teman saya di video setelah ini. Saya, Gita Hevi Revaliana, akan melanjutkan pengenalan fitur web e-kasir di menu kasir. Kasir ini adalah menu utama untuk melakukan transaksi penjualan. Kemudian di bawahnya ada kolom cari produk. Itu digunakan untuk mencari produk dengan cepat berdasarkan nama. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol semua. Itu untuk menampilkan semua produk yang dijual. Kemudian ada tombol minuman instan, bahan pokok, pembersih dan pewangi, bumbu dapur, dan yang terakhir yaitu obat. Kemudian di sebelah kanannya, ini ada keranjang belanja. Di sini masih 0 item karena kita belum melakukan transaksi apapun. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan transaksi. Misalnya kita akan membeli minyak. Kemudian kita akan membeli lagi La Seger. Nah, sekarang keranjang belanja kita ada 2 item, yaitu minyak Sania dan La Seger. Kemudian di bawahnya lagi itu ada data pelanggan, itu sifatnya opsional. Tapi saya akan mengisinya untuk nama, saya buat nama saya yaitu Gita. Nomor telepon ini nggak saya isi. Terus totalnya itu ada 28.500. Kemudian kita masukkan uang diterimanya. Misalnya saya bawa uang 50.000. Kembaliannya ada 21.500. Kemudian kita bayar dan simpan. Kita tunggu. Nah, ini dia transaksi berhasil. Kemudian kita cetak struknya. Nah, kemudian kita klik print. Maka akan muncul hasil transaksi yang sudah kita lakukan. Saya, Marata Sutiani, akan melanjutkan pengenalan fitur web e-kasir di bagian produk. Di produk kita ini ditemukan 196 produk. Dan juga kategori produk tersebut, harga produk tersebut, stok produk tersebut, status produk tersebut, juga aksi yang terdapat edit
dan juga hapus. Di produk edit, nah misalkan kita klik obat nyamuk, di sini kita bisa mengeditnya, apa yang mau diedit, misalkan namanya mau diganti, harga jualnya naik atau harga jualnya turun, kita bisa mengeditnya. Dan juga di sini kita bisa mengatur status produknya tersebut tampil di kasir aktif atau tidak. Nah, setelah kita atur, kita simpan. Nah, sudah. Selain edit, kita juga ada fitur menghapus produk jika sudah tidak kita gunakan lagi atau kita tidak jual lagi. Selain itu, di produk kita ini, kita kategorikan, misalkan kategori obat. Nah, di sini ada berbagai macam obat. Obat nyamuk, komik herbal, antangin, di sini macam-macam obat. Dan juga kita bisa langsung mencari status yang aktif dan yang tidak aktif itu mana ya gitu. Nah, di produk kita ini kebetulan produknya aktif semua. Kemudian, selain itu, kita juga bisa mengimport dalam file CFC. Nah, di sini kita belum memilih ya tadi, makanya kita tidak bisa mengimport. Nah, di sini bisa kita pilih dulu, baru kita import dari CFC. Nah, di fitur ini juga ada fitur tambah produk jika admin atau kasir ingin menambahkan produk baru. Nah, ini produknya. Nah, ini untuk menambah produk. Jika kita sudah menambahkan nanti, kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi, gitu ya. Nah, di sini juga kita nation bagian produk ini supaya terlihat lebih rapi. Juga agar kinerjanya baik gitu. Karena kalau gini kan lebih rapi ya, tidak langsung banyak gitu. Nah, di sini lebih rapi. Kita bisa selanjutnya kita tinggal klik selanjutnya, atau kalau tidak begitu kita juga bisa mencarinya langsung di di pencarian. Misalkan kita mencari pewangi. Nah, di sini langsung keluar pewanginya gitu. Dan nah, selain di situ di stok ini kalau ada orang yang membeli nanti otomatis akan berkurang dengan sendirinya. Nah, di CFC. Nah, selain itu juga di import CFC ini bisa mengimport apa yang sudah kita beli, apa yang sudah pelanggan beli nanti bisa diunduh dalam template CFC. Nah, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti akan dilanjutkan pada fitur kategori. Terima kasih. Nama saya Mufidah Tunisa. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan fitur e-kasir yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Punya ratusan jenis barang tapi bingung nyarinya pas transaksi? Itu tandanya manajemen produk Anda belum rapi. Di video ini saya akan tunjukkan fitur kategori produk di web e-kasir Sumber Rezeki dengan fitur ini. Semua barang jualan Anda akan terkelompok otomatis mulai dari makanan, minuman, sampai obat-obatan. Jadi, jualan makin cepat dan laporan makin detail. Yuk kita lihat cara pemakaiannya. Kalau di web Sumber Rezeki ini, langkah pertama kalian masuk di menu kategori. Kemudian kalian harus punya kategori produk yang diinginkan. Misalnya kayak ini, minuman instan, bahan pokok, pembersih dan pewangi, bumbu dapur, atau obat-obatan. Kemudian, jika kalian ingin menambahkan kategori produk, di sini ada menu tambah kategori. Tinggal klik, kemudian kalian masukkan kategori dan simpan. Langkah kedua, kalian masuk di menu produk.
Nah, di sini ada berbagai jenis kategori. Kalian kalau pengen gak ribet, tinggal klik di sini di menu semua kategori dan kalian pilih mau cari di kategori apa. Semisal di sini bahan pokok. Nah, menu kategori bahan pokok di sini semuanya tercantum. Kemudian kalau kalian ingin mencari pembersih dan pewangi, di sini juga ada. Dan seterusnya. Kalau kalian ingin mengedit kategorinya, kalian tinggal klik di bagian sini. Kemudian di menu ini, kategori, kita klik. Kemudian kita ingin mengganti semisal di bahan pokok. Terus disimpan. Nah, odol Ciptaden di sini sudah hilang di menu pembersih dan pewangi. Kita cari di menu bahan pokok. Nah, di sini odol Ciptaden sudah termasuk kategori bahan pokok. Nah, kalau ingin mengeditnya kembali seperti tadi di menu kategori, klik yang ini, kemudian kita kembalikan ke pembersih dan pewangi dan simpan. Nah, di menu bahan pokok di sini produk odol Ciptaden sudah tidak ada. Jika kalian ingin mencari barang, di sini juga bisa, atau mengecek status produk di sini juga ada. Sekian penjelasan dari fitur kategori. Terima kasih. Dinasti Ningrum akan melanjutkan pengenalan fitur-fitur website e-kasir sumber rezeki pada fitur riwayat transaksi. Di fitur riwayat transaksi ini kita terdapat pemasukan pada hari-hari yang kita inginkan, seperti misal kemarin hari Sabtu ada transaksi yang sudah terjadi. Nah, pada fitur riwayat ini juga ada fitur untuk melihat detail, di mana kita bisa melihat detail transaksi sebelumnya dan juga kita bisa mencetak struknya lagi. Kita juga bisa menghapus transaksi, seperti contoh hapus transaksi yang dilakukan oleh pelanggan bernama kita. Di sini juga kita bisa mencari kode transaksi atau nama pelanggan, misal kita. Riwayat transaksi dari kita akan keluar. Selanjutnya masuk kepada fitur laporan. Nah, di fitur laporan ini kita bisa melihat laporan hasil penjualan harian. Nah, misal di sini juga bisa menampilkan grafik penjualannya. Selain grafik penjualan, di sini juga bisa melihat grafik penjualan hari tertinggi, harian, mingguan, bulanan, atau custom ya teman-teman. Misal di sini dari tanggal 1 Januari sampai ke tanggal 9 Januari. Nah, ini kita bisa melihat total penjualan, total transaksi, produk yang terjual, lalu juga ada produk terlaris, dan juga kita bisa melihat grafik penjualannya. Kita juga bisa mendownload penjualan dengan format Excel maupun PDF seperti ini.